Salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, di dalam video singkat ini kita akan bercerita sedikit tentang dasar investasi di dalam menghitung berapa kelipatan atau berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai investasi kita bisa menjadi 2 kali lipat dengan aturan 72. Nah, jadi aturan 72 ini sebenarnya berfungsi untuk menghitung seberapa cepat kita melihat kelipatan dari investasi kita dengan return yang kita butuhkan dan berapa lama waktu yang kita perlukan untuk melihat pengembalian dari investasi kita. Nah, bagaimana perhitungan selanjutnya dan bagaimana tentang definisi serta kegunaan cara ini? Mari kita simak setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman. Pertama kita akan melihat secara definisi bahwa aturan 72 ini merupakan formula cepat yang bermanfaat dan ini sebenarnya sangat populer ketika digunakan untuk memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menggandakan uang yang diinvestasikan pada tingkat bunga tertentu atau pengembalian tertentu. Nah, jadi kita hitung secara tahunan, teman-teman. Nah, bisa juga untuk menghitung tingkat tahunan pengembalian bunga majemuk dari investasi. Karena mengingat tahun yang dibutuhkan ini dapat menggandakan investasi kita. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ini kita bisa melihat dengan menghitung dengan kalkulator atau program seperti Excel yang memiliki fungsi yang secara akurat dapat menghitung seberapa waktu atau waktu yang diperlukan untuk menggandakan nilai investasi kita. Nah, sebenarnya sederhananya aturan 72 ini berguna untuk perhitungan yang sederhana dan akurat dan cepat untuk memperkirakan. Jadi ini semacam perkiraan. Nah, alasannya teman-teman, aturan 72 ini seringkali diajarkan kepada investor pemula karena memang cukup mudah dan gampang untuk dipahami atau dilakukan perhitungan. Jadi tidak memperhitungkan komisi dari biaya yang diperlukan untuk investasi tersebut. Nah, aturan 72 dimanfaatkan dalam 2 cara berbeda, yakni untuk menentukan periode penggandaan yang diharapkan dengan tingkat pengembalian yang diperlukan. Jadi, tahun yang diperlukan untuk mengadakan ini sama dengan 72 dibagi tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, sedangkan hal ini diperlukan untuk menghitung periode waktu investasi akan berlipat ganda. Jadi, dibagi bilangan bulat 72 ini dapat kita asumsikan sebagai pengembalian yang diharapkan. Nah, sebenarnya formulanya tergantung pada tingkat rata-rata pengembalian selama masa investasi. Jadi temuan ini sebenarnya berlaku untuk hasil fraksional karena semua desimal mewakili porsi tambahan dalam 1 tahun. Jadi kalau kita rumus lain adalah tingkat pengembalian yang diharapkan sama dengan 72 dibagi tahun untuk menjadi 2 kali lipat. Nah, untuk menghitung hal ini maka bagilah bilangan bulat 72 ini tadi dengan jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan investasi kita. Nah, jadi jumlah tahun yang diperlukan berupa bilangan bulat. Jadi rumusnya dapat rumus ini sebenarnya berfungsi untuk menangani bilangan pecahan atau porsi setahun. Nah, selain itu sebenarnya tingkat pengembalian yang diharapkan atau yang dihasilkan ini berdasarkan asumsi bunga majemuk, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita asumsinya ini adalah mempermudah kita. Nah, sebenarnya aturan 72 ini berlaku untuk khusus bunga majemuk. Jadi bukan bunga sederhana, teman-teman. Jadi sebenarnya bunga sederhana itu ditentukan oleh atau dengan cara mengalihkan suku bunga harian dengan jumlah atau hari yang kita bayarkan selama periode tertentu. Nah, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan pokok awal yang kita investasikan, kemudian dikalikan dengan bunga investasi kita. Kita akan membahas tentang cara menggunakan aturan 72 ini. Nah, sebenarnya ini dapat berlaku pada tingkat bunga majemuk tadi ya kita sudah jelaskan di awal. Seperti misalnya populasi, kemudian ekonomi makro, biaya, ataupun
pinjaman. Nah, jadi kita akan coba pada produk domestik bruto yang tumbuh sebesar 4% per tahun. Nah, ekonomi diharapkan berlipat ganda sama dengan sebagai berikut, teman-teman. Jadi, 72 dibagi 4% itu sama dengan 18 tahun hasilnya. Jadi, berkenaan dengan biaya yang memakan waktu investasi, misalnya, aturan 72 dapat digunakan untuk menunjukkan efek jangka panjang dari biaya ini. Contoh reksadana misalnya yang memakan biaya pengeluaran tahunan sekitar 3%, akan mengurangi pokok investasi menjadi setengahnya dengan waktu sekitar 24 tahun jadinya. Jadi peminjam yang membayar bunga 12%, teman-teman, contoh pada kartu kredit misalnya, dengan catatan ini bunga majemuk. Jadi hal ini akan menggandakan jumlah hutang mereka dalam waktu 6 tahun. Nah, aturan 72 juga sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan agar nilai uang kita ini tidak berkurang dari setengahnya karena inflasi. Nah, contoh kita ambil inflasi 6% misalnya, maka daya beli uang kita yang diberikan akan bernilai setengahnya. Jadi dengan waktu sekitar 12 tahun. Artinya begini, kalau 72 kita bagi tadi 6%, maka dalam 12 tahun ke depan kita akan kehilangan nilai uang tersebut. Jadi jika inflasi ini menjadi 6%, maka hal tersebut, dalam hal ini kita akan mengurangi dalam 18 tahun ke depan. Sebenarnya bukan 12 tahun. Nah, selain itu, aturan 72 juga dapat diterapkan dalam jenis durasi. Asal tingkat pengembalian yang dihitung setiap tahun. Jadi, misalnya jika bunga kuartalnya 4%, maka dapat kita hitung sebenarnya 72 dibagi 4 sama dengan 18 kuartal atau 4,5 tahun dalam menggandakan pokok investasi tersebut. Siapa sih yang sebenarnya pertama kali mempopulerkan aturan 72 ini? Nah, jadi aturan 72 ini, teman-teman, itu berasal dari tahun 1494 dari Luca Pacioli yang merujuk pada aturan dalam buku matematika komprehensif. Nah, si Pacioli ini sebenarnya tidak membuat deviasi atau penjelasan dari mengapa aturan ini dapat bekerja. Sehingga beberapa orang sebenarnya menduga aturan tersebut sudah ada sebelum si Pacioli ini. Nah, sekarang kalau kita lihat nih cara menghitung aturan 72 ini. Jadi begini, teman-teman, cara kerjanya. Nah, Anda bisa mengambil angka 72 dan membaginya dengan proyeksi pengembalian tahunan dari investasi. Karena memang hasilnya adalah sama dengan jumlah tahun. Jadi kira-kira uang Anda akan berlipat ganda pada tahun tersebut. Misalnya jika skema investasi menjanjikan tingkat pengembalian bunga majemuk sebesar katakan 8%, teman-teman ya, maka akan memakan waktu sekitar 9 tahun. Nah, artinya 72 dibagi 8% hasilnya 9 tahun untuk menggandakan nilai investasi kita. Jadi perhatikan bahwa pengembalian tahunan majemuknya sebesar 8%, kita masukkan dalam persamaan ini adalah sebagai 8, bukan 0,08 yang merupakan dari persamaan persentasenya tadi, sehingga memberikan hasil 9 tahun. Nah, jika dibutuhkan 9 tahun untuk menggandakan 100 juta, maka investasi kita menjadi 200 juta di dalam 9 tahun. Atau 400 juta 18 tahun dan 800 juta di tahun ke-27. Dan demikian seterusnya. Seberapa akurat sih sebenarnya aturan 72 ini? Nah, kalau kita boleh garis bawahi, sebenarnya aturan ini cukup akurat. Tetapi dengan perkiraan yang mencerminkan fakta bahwa ini merupakan persamaan yang telah disederhanakan secara logaritmatik yang tentunya lebih kompleks. Jadi untuk mendapatkan waktu penggandaan yang tepat, Anda dapat melakukan seluruh perhitungan. Nah, rumus yang tepat sebenarnya kalau kita boleh hitung rumus matematikanya ini, kita bisa menghasilkan tingkat bunga majemuk sebesar R ini periode, teman-teman, persen. Nah, jadi untuk mengetahui dengan tepat, secara tepat misalnya lama waktu yang dibutuhkan
untuk menggandakan investasi yang menghasilkan return sebesar 8% per tahun, Anda akan menggunakan persamaan sebagai berikut, teman-teman. Jadi, T sama dengan IN dalam kurung 2. Nanti kita bagi lagi IN ini 1 plus 8 per 100. Jadi, hasilnya adalah 9,00 sekian 8. Nah, sama halnya dengan kita sederhanakan 72 dibagi 8, hasilnya juga sama 9 tahun sekian. Lantas, apa perbedaannya dengan ada juga yang mengatakan 72 dan 73. Jadi, aturan 72 ini sebenarnya bekerja pada suku bunga atau tingkat pengembalian yang jatuh pada kisaran 6 dan 10%, teman-teman. Nah, kita berhadapan pada tingkat bunga atau return yang kisaran itu. Nah, aturan ini dapat disesuaikan dengan menambah atau mengurangi 1 dari 72 ini untuk 3 poin suku bunga yang menyimpang dari ambang batas 8% ini tadi, teman-teman. Contoh, teman-teman ya. Tingkat bunga majemuk misalnya 11% adalah 3 poin persentasenya, lebih tinggi dari 8. Nah, oleh karena itu, kita dapat menambahkan 1 untuk 3 poinnya. Jadi lebih tinggi dari 8% ke 72-nya sebenarnya. Nah, jadi aturannya jadi 73. Nah, sehingga ini akan menghasilkan tingkat yang lebih presisi. Sedangkan untuk tingkat pengembalian 14% ini bisa menambahkan 2, teman-teman. Sehingga karena ini kan jadi 6 poin penambahannya. Sedangkan untuk 5% ini bisa menguranginya menjadi 1. Nah, artinya hal ini akan menjadi 71 aturannya. Nah, misalnya teman-teman, Anda memiliki investasi yang sangat menarik, yaitu menawarkan return atau pengembalian 22%, teman-teman. Jadi aturan dasar 72 ini mengatakan bahwa investasi awal akan berlipat 3,2 tahun. Karena memang 22 dibagi 8 adalah 14. Dan kalau kita lihat 14 bagi 3 itu adalah 4,6. Jadi Anda dapat menyesuaikan. Jadi dia adalah 77 pembilangnya. Nah, hal ini tentu akan memberikan hasil sebesar 3,5 tahun, sehingga menunjukkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan aturan 72 tadi, hasilnya adalah 3,27. Jadi kurang akurat, teman-teman. Nah, sedangkan jangka waktu yang diberikan oleh persamaan yang secara logaritmatik sebenarnya adalah 3,5 tahun. Nah, sehingga hasil yang diperoleh dari aturan ini dapat kita sesuaikan sehingga hasilnya lebih akurat. Jadi, untuk melakukan perhitungan secara harian, teman-teman juga dapat melakukan penyesuaian. Nah, tentu aturan 72 ini membantu kita secara sederhana. Jadi, tidak berdasarkan perhitungan matematik. Dan ini lebih mudah diterima oleh para investor pemula yang memang tidak perlu aturan yang rumit di dalam menghitung tingkat pengembalian dan berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk menghitung berapa lama uang kita 2 kali lipat. Nah, jadi teman-teman seperti itu pembahasan kita tentang aturan 72 di dalam investasi. Jadi ini adalah bagian dari basic dari investasi untuk kita menghitung bagaimana kita menghitung pelipat gandaan uang kita dengan modal persentase dan berapa lama kita membutuhkan waktu untuk menghitung investasi kita menjadi 2 kali lipatnya, teman-teman. So, teman-teman, demikian pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam penyampaian kami. Dan untuk terus mendukung kami di channel Catatan Daniel, Anda bisa menggunakan atau bisa like dari video ini. Anda juga bisa subscribe ketika Anda setuju atau senang dengan pembahasan kami, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.